Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Oke, kita bahas dikit soal TC yang bertajuk Dewata Challenge yang akan mempertemukan 3 tim, yakni Bali United, Persib Bandung, dan Sabah FC. Laga ini sendiri digelar 13 Agustus, dimulai laga Bali lawan Sabah FC, kemudian 15 Agustus Sabah FC lawan Persib, dan 18 Agustus Bali lawan Persib. Dari namanya aja udah jelas ya, ini acara tuh punya Bali United, bukan punya Persib lu ya. Jadi Persib itu cuma tamu. Lantaran Persib itu gagal TC ke Thailand, ya udah akhirnya ikutan aja mini turnamen ini. Kalau kita ngomongin turnamen ini khususnya buat Persib, ini akan jadi ajang yang menjadi dua sisi buat Persib. Di satu sisi kalau Persib ini bagus, yang keuntungannya buat Persib bisa asah kekompakan tim. Karena di Piala Presiden kemarin juga masih kurang kompak ya. Di sisi lain, dengan cara main Persib, stamina, fisik, dan strategi Persib saat ini, kalau jeblok ya akan tambahlah jadi ladang hujatan khususnya buat musuh Persib. Sebab kalau melihat kiprah Persib di Piala Presiden, meskipun keluar sebagai juara grup A, tapi cara main, fisik, stamina, dan juga cara determinasi Persib yang loyo, ya akan sulit bagi Persib juara di TC ini, apalagi lawannya Bali. Meskipun musim lalu Persib bisa menang lawan Bali 0-1 di kandang Bali, itu kan lantaran adanya Hodak, adanya Toha, adanya Barba, Anrujung juga. Nah sekarang pemain-pemain tadi kan nggak ada tuh di Persib, atau lagi nggak ada di Persib. Ditambah Matrikardi kena hamstring, Mutombo cedera ankle, praktis cuma ngandelin Peralta dan Sekulik. Intinya banyak yang dibenahi, banyak yang harus dibenahi dari Persib, terutama stamina dan fisik. Nah usai TC ini Persib kabarnya akan umumkan skuad nih, jersey baru juga, dan katanya ada tambahan pemain baru. Beberapa pemain tambahan ini kabarnya untuk menambah beberapa kekurangan di Persib. Buat kalian sendiri nih para pendukung Persib nih, kalau Persib tambah pemain baru, posisi mana yang pengen kalian tambah? Kalau kami pribadi sih ada 3 sisi ya. Yang pertama kiper, yang kedua back sayap, yang ketiga striker sih. Ya cuma itu yang kami pikir yang paling dibutuhkan sama Persib saat ini. Tapi ya balik lagi, itu buat kami pribadi juga bukan yang utama sih. Soal ketajaman ya, bukan cuma masalah mendatangkan striker baru sih, tapi kalau kami sih pengennya Persib tetap nih ngedatangin yang namanya pelatih striker. Persib itu udah punya modal loh ya, adanya seorang Balsa Sekulik yang tinggi tapi lincah, tapi butuh polesan, harus dipertajam aja lini serangnya. Tapi ya kalau nggak ada mau gimana lagi. Nah gimana pendapat kalian? Nah kalau kita bicara soal sisi serang Persib, ini ada kabar katanya Persib akan melepas salah satu strikernya nih. Katanya sih Ramon Tanke yang akan dilepas Persib sebagai pinjaman atau dijual. Kami pribadi belum tahu nih ke klub mana Ramon Tanke akan dilepas nih. Kemungkinan sih kalau kami lihat kemungkinan kayaknya sih ke Persita Tangerang sebagai pinjaman ya. Karena kabarnya Persib akan tengah mengincar satu striker lagi. Kalau kemarin tapi kabarnya Radonjic ini memilih atau menolak ya. Harganya cukup masuk akal 17,38 miliar. Nah katanya sih sang agen justru mau nawarin si Radonjic ini ke Persib nih. Alasannya sih simple, karena Persibnya main di laga internasional. Tapi Persibnya katanya mikir-mikir dulu. Soalnya ini pemain hesek diatur. Di mana aja dia main pasti akan ada kasus. Ya dugem lah, ya mabok lah, ya ribut lah, dan lain-lain. Waduh bahaya iya mah. Kumaha produk? Oke, balik lagi soal TC dan laga uji coba. Selain Persib dan Bali yang akan lakoni laga uji coba pramusim, ada juga Persik Kediri nih yang ikutan turnamen di Malaka, Malaysia. Berhadapan dengan tim lain, yang Melaka FC dari Malaysia, Jurong FC dari Singapura, dan Phnom Penh Crown di Kamboja. Cuma nggak tahu nih apakah Persik Kediri ini turnamennya akan disiarkan di TV atau enggak. Kemudian Persebaya pun gak mau kalah, dia pun akan lakukan uji coba dengan salah satu klub asal Malaysia, Penang FC, di 15 Agustus mendatang. Nah kalau kita bicara soal Persebaya, dari sekian banyak pemain Persebaya kemarin saat juara, cuma ada satu nama yang tak ikut selebrasi saat perayaan juara Pilpres Persebaya. Dia adalah Rahmat Irianto.
mantan kapten Persebaya yang dalam tanda kutip disingkirkan oleh Bernardo Tavares sebagai kapten. Rian terlihat tidak ikut bersorak saat rekan-rekannya berpesta rayakan juara. Kalau buat kami pribadi sih bukan tanpa alasan ya, kenapa Irianto nggak ikut euforia seperti teman-temannya. Irianto ini emang lahir di Surabaya, ayahnya legenda Persebaya, tapi emang ibunya orang Kuningan, Jawa Barat. Bahkan trofi pertama liga yang didapatkan Irianto bukanlah di Persebaya, tapi di Persib. 2 trofi dipersembahkan Irianto buat Persib Bandung. Jujur kami pribadi sangat kenal baik dengan Rahmat Irianto alias Rian ya. Dia ini tuh buat kami orangnya humble ya. Kadang serius, kadang konyol. Tapi emang Rian ini salah satu orang yang selalu respect sama siapapun, baik itu kawan maupun lawan. Dan ada hal yang nggak bisa kami ceritain sama kalian kenapa Rian ini tuh nggak stay di Persib. Rian ini bukan nggak mau stay di Persib lu ya, tapi ada sesuatu kenapa dia ini nggak stay di Persib. Salah satunya dia ini ingin mewujudkan mimpi ayahnya, ingin juara bersama Persebaya. Ya di samping ada rahasia lain lah ya, kenapa Rian ini nggak stay di Persib ya. Cuma kami dan Mas Rian yang tahu kenapa dia ini nggak stay di Persib. Respect Mas pokoknya war sat burudul. Lanjut kita ke berita klub dan pertransferan. Bayangkara FC memperkenalkan Kevin Sibile, bek tengah asal Argentina 27 tahun yang musim lalu main di Liga India bersama AS Bengal, alias dia ini tuh mantan rekan satu tim mantan pemain Persib, Bali United dan Persebaya, Mohamed Rashid. Nah sekarang kita intip nih pemain asing Bayangkara FC untuk sementara. Ada Alano Lima, Brazil, Milan Ristovski, Makedonia, Dejan Racic, Montenegro, Mosa Sidibe, Mali, Kevin Sibile, Argentina, Maurizio Vera, Argentina, ada Moses Gaucho, Brazil. Baru 7 ya pemain asing sementara Bayangkara FC. Dari Borneo FC, nah kan Borneo FC memperkenalkan Cadu Monteiro, mantan kiper PSBS Biak asal Portugal, dan melengkapi 11 asing Borneo FC untuk sementara. Kenapa untuk sementara? Karena kabarnya Borneo FC akan pakai lebih dari 11 pemain asing. Ada Cadu Monteiro Portugal, Faranda Brazil, Rubio Spanyol, Ngoma Prancis, Jabulo Blom Afrika Selatan, Juan Villa Kolombia, Marcos Astina Argentina, Gabriel Oliveira Brazil, Cak Sambu Brazil, Iango Mendonca Brazil, dan juga Christian Matius Brazil. Dari Isen Mulang FC memperkenalkan Rafael Ribeiro, bek Brazil 30 tahun yang musim lalu main di Liga India bersama klub Sporting Delhi. Kemudian juga ada nama Vinicius Baiano, striker asal Brazil 28 tahun 180 cm yang musim lalu main di Serie C Brazil. Dan inilah pemain asing sementara Isen Mulang FC alias Adiaksa FC. Ada Rafael Ribeiro Brazil, Adilson Silva Portugal, Ramiro Pergonzi Argentina, Makan Konate Mali, Kenji Nishioka Filipina, Douglas Cruz Brazil, dan Vinicius Baiano Brazil. Berarti udah 7 ya. Dari Persik Kediri memperkenalkan ex Juventus Marcelo Jalo, bek asal Guinea Bissau 32 tahun yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Uthai Thani. Nah ini riwayat karir Jalo ya, mentereng banget ya. Juve, Fulham, Girona, Lugo, Boavista, sampai Buriram United. Oke, kita bahas sedikit soal timnas yang gagal lagi di AFF untuk kesekian kali. Kayaknya udah bosen ya kalau kita ngelihat timnas main di AFF tiap kali ikutan pasti gagal. Pelatih ganti pelatih, pemain ganti pemain, tapi tetap aja hasilnya gagal total. Terlepas di laga ini lawan Singapura kita dipermainkan oleh wasit asal Malaysia, tapi memang secara keseluruhan pun kami mencatat ada beberapa kekurangan dan harusnya dievaluasi dari timnas. Yang pertama, taktikal. Sejak lawan Kamboja sampai lawan Singapura, kenapa ya kami tuh seolah melihat strategi John Hedman ini kebaca.
John Hedman ini seolah-olah nggak bisa ngasah kualitas pemain. Padahal ini pemain timnas tuh mix lo ya, antara naturalisasi dan lokal murni. Tapi lucunya kalau buat kami ya, ini di AFF ya, yang naturalisasi aja justru ke bawah jeblok kualitasnya dengan pemain-pemain lokal murni. Coba lihat laga lawan Singapura, selama 90 menit kok nggak ada game plan yang jelas, game plan yang signifikan gitu kan. Nggak ada perubahan dalam strategi, bahkan nggak ada game changer alias pengubah permainan. Bahkan kalau kami lihat ya, bukan cuma di laga ini loh hal ini terjadi, tapi di laga lawan Kamboja, lawan Timor Leste, dan lawan Vietnam pun demikian. Seolah-olah strategi dari John Hedman ini tuh monoton loh kalau buat kami. Yang kedua, spirit atau semangat serta mental. Entah kenapa ya, kami ngerasa di timnas saat ini tuh udah nggak ada pemain yang semangat atau punya mental baja, atau punya pemain timnas yang apa ya, sangat berapi-api gitu. Praktis kalau kami lihat di timnas saat ini cuma Tom Haye yang masih suka ngomel-ngomel, masih semangat. Sisanya kayak apa ya? Kayak main ala kadarnya gitu loh. Kami justru rindu loh dengan Justin Hubner kalau kayak gini yang ngotot. Karena pemain seperti ini nggak ada. Kami juga rindu dengan wibawanya Jai Ijes dan juga ketajamannya Ole Romeni. Itu tadi soal faktor teknis loh ya, faktor strategi, faktor latihan, faktor juga segala macam soal di internnya timnas yang harus dibenahi. Sekarang kita coba bahas soal faktor non teknisnya. Kenapa timnas Indonesia tuh gagal lagi di AFF ini? Faktor non teknis pertama ya, kita nggak bisa ngarepin banyak timnas di AFF sebab katanya ini tuh apa ya, masih kena kutukan. Kutukan apa? Karena kutukan PSSI udah zolim sama orang. Karena dulu ada pelatih yang bikin timnas kita ini bagus cara mainnya, lolos ke round 3 dan 4, tapi dipecat cuma embel-embel AFF. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang John Hedman akan mengalami nasib yang sama, karena kan sama-sama gagal di AFF juga. Kalau John Hedman nggak mengalami apa yang dialami oleh Sintayong ya, artinya kutukan ini akan terus berlanjut di timnas Indonesia. Faktor non teknis kedua soal wasit. Kita mungkin nggak bisa sepenuhnya nyalahin wasit asal Malaysia yang memimpin laga lawan Singapura, karena ini pun bisa saja termasuk karma juga. Di Liga Indonesia, PSSI seolah tutup mata dengan kebobrokan wasit. Di Liga Indonesia sendiri, PSSI itu wasit salah bukannya dipecat, malah dikasih BPJS dan gaji yang gede. Ya makin ngelunjak lah wasit. Belum lagi banyaknya kejadian federasi kita itu sering main mata dengan wasit di saat pertandingan-pertandingan laga-laga tertentu di Liga Indonesia. Contoh soal final Piala Presiden kemarin, udah kelihatan banget kan wasit ini tuh diatur sama federasi. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di laga lawan Singapura, kita dicurangin sama wasit. Ya mungkin inilah ibarat yang berlaku, apa ibarat pepatah apa tuh yang berlaku, apa yang kau tanam itulah yang kau tuai, atau kata bahasa Jawanya kulino zolimi wong ya wajar dizolimi meneh. Artinya kebiasaan menzolimi orang ya wajar dizolimin lagi. Faktor non teknis keempat, katanya loh ya, ini ada doa dari supporternya Persib. Lah kok bisa ada doa dari supporter Persib? Katanya gini, supporter Persib ini udah jengah, tiap kali timnas main, timnas kalah, yang disalahin selalu pemain Persib. Kenapa pemain Persib yang selalu salahkan, dan PSSI nggak pernah ada ngebelain pemain Persib yang di timnas? Ya udah mending timnas kalah aja, gagal aja di ajang apapun, biar pemainnya fokus di Persib. Katanya kayak gitu juga. Ya juga sih ya, tiap kali ada pemain timnas, khususnya pemain Persib yang dihujat di timnas ya, ini PSSI kok nggak pernah nggak pernah bergerak, minimal apa ya, membawa ke jalur hukum gitu. PSSI apa ya, kayak seolah-olah cuma make aja gitu, giliran cedera, giliran dihujat mereka lepas tangan. Benar nggak ya? Jadi silahkan komentar kalian. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.